Panji Pribadi. Saya dari kelompok Tani Macakal yang berlokasi di daerah Bandung, lebih tepatnya di Kecamatan Lembang, Desa Cibodas, Kampung Dago. Halo, nama saya Dodi Dermawan, saya dari kelompok Tani Macakal. Kalau kelompok Tani Macakal sendiri usianya udah 12 tahun. Kalau kami bergabung, kalau saya sendiri baru 5 tahun gabung dengan kelompok Tani Macakal. Kita generasi ketiga ya kan? Generasi ketiga gitu. Kalau saya jadi petani dari 2017. Dulu saya bekerja di salah satu koperasi perbankan juga gitu. Tapi saya langsung minat di dunia pertanian. Dan alhamdulillah pertanian ini bukan kerjaan yang sulit atau kerjaan yang tidak bisa mengembangkan ini. Padahal di pertanian ini sangat potensi sekali dan sangat bagus sekali. Saya sebagai petani kurang lebih sudah 7-8 tahun. Dulu basic saya karena saya sekolah di SMK Kejuruan, saya di mekanik, otomotif, kemudian saya kerja di beberapa perusahaan motor di daerah Bandung, di daerah Garut. Cuman saya pikir Lembang itu tempat saya lahir itu potensi loh dari segi wirausahanya. Nah makanya loh saya cari kerja kemana, tapi saya tidak melihat dulu tuh gitu kan potensi di Lembang tuh besar apalagi di dunia pertanian. Nah makanya saya kenal dari Macakal, kemudian saya belajar di Macakal tersebut tentang SOP, HPP-nya, lalu dari segi produksinya. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya di Macakal khusus di tanaman Horenso yaitu bayam Jepang. Mula saya gabung dengan kelompok Tani Macakal ini, awalnya saya bukan petani, saya lebih ke trading. Trading itu hanya penjualan saja untuk sayuran. Di saat kita perjalannya penjualan sayuran ini ngebantu marketnya penjualan Macakal ini, saya sering curhat nih sama petani. Ternyata banyak keluhan-keluhan petani itu di Lembang luar biasa gitu. Sedangkan bahwa Lembang ini sayuran untuk ke Jakartanya itu, untuk ke Jabodetabeknya itu sangat banyak, tapi masih banyak petani-petani ini masih belum sejahtera lah, sistemnya masih belum maksimal gitu. Nah, saya gabung ke Macakal ini, saya merubah beberapa paradigma pertaniannya. Contohnya kalau dulu itu hanya tanam dulu, tapi nggak tahu marketnya kemana gitu. Kalau sekarang dirubah paradigmanya, dibalik, kita cari marketnya dulu, baru kita tanam. Jadi tidak ada sayuran yang tidak bisa dijual. Kalau dulu itu kita hanya tanam, pas panen bingung untuk jualnya. Kalau sekarang udah ada marketnya gitu. Lalu kalau dulu itu tidak pakai pola tanam, punya lahan 1 hektar, sekali tanam 1 komoditi, pas kejadian panen lagi murah, hancur, rugilah petani. Tapi kita sekarang pola tanam, jadi 1 hektar ini dibagi berapa lot untuk tanamnya, biar selalu ada barangnya gitu. Karena market ini bukan hanya kualitas dan harga saja, tapi kontinuitasnya. Nomor 1 itu kontinu. Apakah kalian petani ini bisa kontinu ngirim ke kita? Apakah tidak gitu? Yang dicari market itu kontinunya dulu. Jadi gini, selain saya berkecimpung di dunia pertanian, saya juga mempunyai usaha lainnya yaitu bengkel motor. Karena emang dari dulu basic saya tuh di otomotif lah gitu kan. Karena memang dinamika pertanian gini. Saya tuh sekarang jadi ketua di salah satu komunitas motor yang ada di Bandung. Kenapa
berbicara komunitas motor. Jadi saya menerapkan bahwa pertanian itu bukan pertanian tempo dulu ke anak-anak member atau member komunitas kita di komunitas motor. Saya kasih materi tentang pertanian, kita belajar sharing sama-sama tentang pertanian, dan akhirnya di member saya ada 20% yang ikut ke dunia pertanian. Dia jadi mitra kita di pertanian gitu. Ngomongin dunia pertanian itu luas, jadi kita tuh nggak ruang lingkupnya nggak di sini aja. Bahkan kayak komunitas motor kita bisa masuk gitu kan. Dan akhirnya ya alhamdulillah ada yang kegaet lah buat jadi mitra kita di pertanian ini gitu kan. Di Macakal sendiri punya produk unggulan, yaitu baby buncis Kenya. Ya seperti terlihat di sinilah. Ini yang namanya baby buncis Kenya. Ini bukan buncis yang pendek ya, tapi emang seperti ini, tingginya seperti ini, buahnya juga seperti ini. Ini bukan masih kecil, cuma ini siap panen. Ini udah siap panen, tapi kita tidak panen karena ini kita khusus di pembibitan gitu kan. Pembenihan. Ini produk unggulan dari kami, baby buncis Kenya. Baby buncis Kenya ini kita peluangnya untuk ekspor ya, untuk ekspor, lalu pembenihan juga untuk ke mitra-mitra di luar Jawa Barat juga, karena kebutuhan benih baby buncis Kenya itu sangat luar biasa, banyak sekali gitu. Kebutuhannya salah satunya buat ekspor sendiri, terus buat ke gudang-gudang yang masuk ke supermarket, sama Horeca, hotel, restoran, dan kafe gitu kan. Sementara di Macakal sendiri produksi Kenya, baby buncis Kenya ini per harinya di angka 400 sampai 500 kilo per hari. Kita setiap hari panen terus di beberapa wilayah seperti Garut, Sumedang, kita ada beberapa mitra di sana gitu kan. Soalnya karena kebutuhan Kenya sendiri sangat banyak, sedangkan kita mengoptimalkan di daerah Lembang sendiri sudah susah karena hanya yang semakin sempit, jadi kita tanam keluar lah, memperluas mitra di luar gitu kan. Yang lebih mudahnya karena baby buncis Kenya itu tidak disemai, Kang. Jadi dari benih itu kita bisa langsung tanam. Jadi tidak ada proses semai sendiri gitu kan. Waktunya dari 40 hari sampai 50 hari itu kita udah bisa siap panen gitu. Perawatannya sendiri cukup simpel lah gitu kan. Ya seperti tanaman lainnya lah, pakai pesti per seminggu sekali, kita pengecoran atau nyuntik seminggu sekali. Cuman yang ada lebihnya tuh kalau misalkan baby buncis Kenya itu harus pakai apa? Pakai kayu buat penyangga supaya dia nggak ke bawah. Terus harus pakai tali kayak gini supaya dia nggak ke bawah lah. Tapi selebihnya itu samalah perlakuannya sama kayak buncis-buncis lokal, logawa lainnya gitu. Jarak tanam satu dan yang lainnya itu jaraknya sampai 30 sampai 40 cm jarak tanamnya itu gitu kan. Nah, makanya kita selain baby Kenya ini kita masih bisa tumpang sari sama tanaman lainnya, Kang. Contohnya ini kita ada cabai rawit. Yang di sebelah sananya kita udah panen selada keriting gitu. Jadi kita dari satu bedengan ini nggak khusus baby buncis Kenya gitu kan. Ada item-item sayuran lainnya. Dulunya sih karena kan saya udah menikah ya gitu kan, saya udah punya anak. Dulu istri saya tuh agak ragu saya di dunia pertanian karena emang basic saya bukan di sana gitu kan. Keluarga saya emang tidak ada yang berkecimpung di dunia pertanian, Kang gitu kan. Tapi saya dari beberapa bulan masuk di pertanian, saya menjawablah keraguan keluarga saya tersebut gitu kan, bahwa emang benar-benar menjanjikan di dunia pertanian itu. Kalau dulu saya awalnya malah bentrok ya dengan keluarga gitu, karena terutama istri ya tidak
mendukung awalnya, karena kan istri itu kalau saya kerja di kantoran dia udah jelas kan punya gaji ya tiap bulannya. Kalau di dunia pertanian mungkin setahu beliau itu pertanian itu musiman 3 bulan. Ternyata pas saya kecimpung itu di pertanian itu ternyata di pola tanam itu kita bisa pendapatan tuh bisa seminggu sekali, bisa tiap hari gitu. Malah lebih dari kantoran gitu. Awal-awal juga dari orang tua juga nggak setuju. Orang tua itu bilang, orang tua saya itu adalah petani. Orang tua saya sampai bilang, kamu jangan seperti bapak atau ibu yang jadi petani, capek katanya, kamu harus kerja kantoran. Tapi di sisi lain lagi saya diamati lagi kenapa orang tua saya berkecimpung di pertanian tapi bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai tinggi. Ternyata di pertanian ini sangat menjanjikan gitu. Malah mungkin dari orang tua itu bukannya nggak mau kita ini tuh takutnya capek atau gimana, kalau di kantoran kan enak, nyaman gitu. Tapi di sisi lain di pendapatan itu di pertanian sangat luar biasa. Sebetulnya sih saya berkecimpung di pertanian itu karena terpaksa Kang dulunya gitu. Karena kan saya melihat teman-teman saya yang berkecimpung di dunia pertanian kok enjoy gitu kan. Enjoy, santai kan. Nah, lalu kan saya tahulah Macakal, kelompok tani Macakal. Saya sharing bareng sama senior-senior saya, ketua saya juga gitu kan. Dan mulai loh bener, Lembang itu potensi buat berwirausaha apalagi di dunia pertanian. Saya udah pikir-pikir terus 1 bulan 2 bulan ya saya mencoba resign dari kerjaan saya fokus di pertanian. Ya alhamdulillah lah gitu sampai saat ini. Bisa dilihat lah Kang, lahan ini kita lahan sewa, luasnya 1,2 hektar. Kita sewa ini 75 juta Kang per tahunnya. Kalau misalkan dipikir-pikir kan wow, sewanya aja udah 75 juta gitu kan. Belum lagi pengolahannya gitu kan, pengolahannya kayak saprodinya. Menurut saya sih istimewa ya Kang. Istimewa dari kita tuh apa? Kita mempunyai pola tanam yang terkonsep yang bisa dijual ke buyer kita gitu kan. Jadi si buyer-buyer kita tuh percaya bahwa kita tuh emang polanya terpola tanamannya gitu kan dan terkonsep bisa ya continue. Alhamdulillah lah gitu kan. Jadi kita tuh kontinuitas dari segi tanamannya pun ya continue lah gitu kan. Yang di lahan ini yang 1,2 hektar ini kita tanami sayuran kayak baby beans kayaknya, ada horenzo juga, selada keriting, romen. Yang jelas kita tanam sesuai kebutuhan buyer-buyer kita gitu kan. Kayak baby buncis kayaknya kita supply sekarang ke kayak PT Alamanda, Multi, KSIP Probo, kita kirim lah bantu-bantu eksportir kita gitu kan. Dan sayuran daunnya kayak selada, horenzo kita masuk ke gudang-gudang packaging, kayak salah satu contohnya yang Sprout kita masuk, rumah sayur kita masuk, yang buat ke supermarket yang ada di Jakarta. Selada keriting hijau ini pasca dari awal tanam sampai panen itu di 30 sampai 35 hari. Itu udah mulai bisa kita panen. Selada keriting ini saya bilang tadi kan umurnya cuma 30 sampai 35 hari. Jadi untuk pengecorannya kita cukup seminggu sekali. Ngasih pestisidanya sendiri cukup seminggu sekali gitu kan. Jadi kita ngasih pestisida entah insek atau fungi itu cukup 3 kali saja, dan pengecorannya pun cukup 3 kali saja gitu kan. Sangat irit lah gitu kan, buat apalagi kan sekarang pupuk mahal kan gitu kan, emang bener-bener pupuk mahal. Cuman kita yang enaknya dari kita tuh kita punya POC, pupuk organik cair, yang kurang bagus itu kalau misalkan ada bercak kuning kayak gini. Nah ini kurang bagus gitu kan. Terus kalau misalkan ada yang bercak-bercak di area daunnya sendiri gitu kan, hitam, nah itu udah tidak masuk ke grading A atau ke gudang gitu. Karena kami untuk fungi dan inseknya itu sudah bukan kimia lagi. Sekarang udah nyoba untuk yang organik gitu. Jadi ada yang bikin sendiri gitu. Ya. Dan Macakal sendiri Kang, kita udah dilisensi sama provinsi bersertifikasi Prima 3.
Apa itu Prima 3? Jadi kita tuh sayuran yang rendah residu, Kang. Dan aman untuk dikonsumsi. Aman untuk dikonsumsi. Jadi kita kalau misalkan kita, ini contohnya Kang, kita petik tanpa tanpa dicuci, kita bisa langsung makan. Gitu Kang. Aman. Kendalanya sih kita harus ngasih edukasi buat pasca panen, Kang. Panennya pun kita harus kasih edukasi buat yang panennya tuh gradingnya, Kang. Jadi karena di baby buncis sendiri tuh 1 hari per harinya tuh diameternya cukup signifikan gedenya gitu kan. Makanya kita pasca panennya pun di 2 hari sekali. Jadi 2 hari, ke hari ketiga baru panen lagi. Karena cara memanen itu mempengaruhi gitu dari kebanyaknya panennya baby buncis ini gitu. Contohnya kalau misalkan kita panen, kalau kita duduk, kita badan ke belakang kan, di sana ada tanaman lagi bisa rusak. Atau yang kedua, kalau kita panen baby buncis ini, kalau kasar, bunga yang mau panen selanjutnya itu nanti kerabut atau misalkan rontok gitu. Jadi harus hati-hati gitu, pelan-pelan gitu sih. Dari segi fisiknya tuh ya kayak gini lah, basicnya tuh dia pendek. Kayak kacang merah lah. Nah, gitu. Kacang merah dia pendek. Kalau misalkan buncis lokal atau buncis konvensional lainnya harus pakai ajir gitu. Harus pakai bambu kan, pasang bambu gitu kan. Bambunya yang tinggi lah. Kalau ini kan nggak cukup 80 sampai 1 meter aja gitu. Ditambah kelebihan yang paling utama ini harga buncis ini dibilang stabil lah. Karena market kami itu modern sampai ekspor gitu. Kalau buncis ini jarang ada di pasar-pasar tradisional gitu. Ini kita pernah ekspor dan kami juga sekarang tetap masih ekspor gitu ya. Kita kesiapan produknya itu sehari 500 kilo gitu. Itu hanya terprogram yang beberapa pasar aja gitu. Apabila nanti ada market yang baru lagi, kita bisa tambah produksi lagi gitu. Kita pola tanam ini menyesuaikan kebutuhan marketnya gitu. Kita ekspornya ke negara Singapura lebih banyaknya. Hampir 90% kita ke Singapura. Ada juga yang beberapa market yang ekspor itu ke Hong Kong juga ada. Kenapa kita memilih sayuran baby buncis kayaknya ini? Karena wilayah kita itu di Lembang. Ketinggian kita tuh 1200 mdpl yang sangat cocok buat kita tanam baby beans kayaknya ini. Dibanding wilayah lain yang dataran rendah gitu kan, itu bisa tanam kayaknya baby buncis kayaknya ini, cuman tidak maksimal lah gitu. Ditambah marketnya itu bisa ekspor gitu. Jadi ini keunggulannya di marketnya gitu ya. Harganya juga bisa kontrak stabil lah, harganya tidak pernah di bawah gitu. Kita pernah beberapa ketipu dengan marketnya sampai tidak dibayar, dengan pasarnya, ada pasar tradisional gitu ya. Ada juga yang biasanya ke gudang-gudang lagi gitu ya. Ada juga masih yang tertunggak atau gudang-gudangnya yang bangkrut lah gitu ya dari segi keuangannya gitu. Juga kita pernah ngalamin gitu, awal-awal mula saya pernah ngalamin ke situ. Cuman ya berjalannya waktu kita lebih selektif lah nyari marketnya gitu. Kalau di lapangan sih kendalanya masih bisa teratasi ya. Mungkin kendala-kendalanya sekarang kendala dari pupuk juga udah mulai langka, naik gitu. Kalau itu mungkin masih bisa lah gitu ya. Cuman sekarang itu tidak barengan gitu. Harusnya kan kalau misalkan pupuk naik, harga jual sayuran juga harusnya naik gitu. Tapi kan sekarang untuk transportasi bensin naik, harga pupuk naik, tapi harga sayuran masih di bawah. Masih ada harga sayuran yang 2.000, 1.000 rupiah gitu. Harusnya terbantu lah gitu dengan harga-harganya lebih tinggi lagi. Kalau misalkan dari saya tuh kendalanya di lahan tuh gini Kang. Lembang itu 10 tahun ke belakang kita bisa atau mudah mencari lahan yang 1 hektar full gitu kan, 2 hektar sehamparan. Itu 10 tahun ke belakang mudah Kang.
Tapi sekarang Lembang itu udah alih fungsi lahan. Kayak sekarang banyak tempat wisata, Kang, gitu kan. Hotel, villa. Jadi kita harus tanam tanaman yang lahan seminimal mungkin dengan hasil yang maksimal. Makanya kita juga kan buka lagi mitra ke luar di daerah Lembang gitu kan. Karena kenapa? Ya Lembang ini udah alih fungsi lahan. Kita udah sulit menemukan lahan-lahan yang luas lah gitu kan. Kita juga ini rebutan, Kang, 1,2 hektar ini sama petani-petani lain lah gitu kan. Kita rebutan ini gitu kan. Karena bener-bener sangat susah di Lembang kita kalau misalkan mau cari lahan yang luas. Itu sih kendalanya di lahan tuh. Ya kita alhamdulillah dari Dinas Pertanian, dari BP3K, entah dari KBB atau provinsi, kita ada bantuan lah. Kayak kita packaging alhamdulillah udah dikasih dari Dinas Provinsi, sama sarana dan prasarana pasca panen, packagingnya full, kayak mesin wrapping, kontainer. Ya alhamdulillah kita dibantu lah gitu. Jadi ya enaknya per petani di Lembang tuh gitu, Kang, apalagi kita udah berkelompok tani. Jadi antara petani, kelompok tani sama pihak PPL atau dinas itu ada sharing lah gitu, minimal sebulan sekali ada sharing. Jadi kita tuh kayak hama atau penyakit tuh jadi kita cepat tanggap lah, karena emang dari dinas dan petani dari kitanya ada sharing minimal sebulan sekali, pasti ada ngobrol lah, kan. Buat teman-teman di luar sana gitu kan, jangan malu bertani lah gitu. Karena petani sekarang beda sama petani-petani dulu. Petani sekarang yaitu adalah petani-petani yang benar-benar hebat, para petani yang mempunyai konsep sama pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan petani lainnya gitu kan. Jadi jangan malu bertani, karena petani sekarang bisa dilihatnya sekarang gitu kan, nggak kotor-kotoran. Malahan tuh petani sekarang tuh bisa dikatakan modern lah gitu kan, karena kita punya pertanian kayak smart farming. Jadi kalau misalkan teman-teman di luar sana pengen tahu lebih dalam di segi pertanian, itu aja Macakal, kita bisa bantu, kita sharing bareng kok. Tambahannya untuk teman-teman semua, bahwa bertani itu jangan dilihat dari pandangannya bahwa petani itu kotor, tapi kalau kita lakukan, petani itu keren. Sekarang kita kan maju dengan kemajuan dengan digital, nah ya. Di pertanian juga digitalnya sangat besar. Sekarang nyiram pun sekarang nggak harus kita langsung nyiram, kita ada smart farming juga, hanya pakai handphone. Sekarang nyiram juga udah nggak perlu kotor-kotoran lagi, nggak perlu panas-panasan lagi gitu. Lalu dari pendapatan kita bisa terpola nih, bukan hanya per 3 bulan atau per berapa bulan atau musiman gitu, tapi kita bisa atur panennya, bisa tiap hari, bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali gitu. Jadi di pertanian sangat menjanjikan. Profesi petani ini tidak akan hilang kalau kehidupan masih ada, karena sangat membutuhkan kan, semuanya masih membutuhkan sayuran, semuanya masih membutuhkan makanan gitu, yaitu dari petani.